Halo, kembali lagi bersama saya Ahmad Masyidul Amin dalam Jadul Learning. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen PPN. Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan pengelolaan atau perencanaan pajak terkait dengan PPN. Yuk, langsung saja kita bahas mengenai manajemen PPN. Sebelum kita memulai mengenai beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan ketika melakukan manajemen PPN, sebaiknya kita memahami dulu nih apa yang dimaksud dengan PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi pajak pertambahan nilai, sebagaimana namanya gitu ya, adalah pajak dikenakan atas pertambahan nilai yang dilakukan oleh suatu pengusaha atau diciptakan oleh suatu pengusaha. Nah, kalau digambarkan dalam suatu gambaran gitu ya, jadi seorang pengusaha atau sebuah pengusaha yang dikenakan pajak gitu, itu melakukan pemberolehan atas input atau masukan. Nah, input atau masukan ini itu diproses lebih lanjut, kemudian diberikan atau diciptakan nilai tambah gitu ya. Setelah itu, setelah dilakukan proses pemberian atau penciptaan nilai tambah, maka hasilnya atau luarannya atau outputnya itu diserahkan kepada pihak yang lainnya atau pihak selanjutnya. Misalnya nih dalam konteks produksi barang gitu ya, pemerolehan ini kan berarti pembelian barang baku oleh si pabrik gitu ya. Kemudian pabrik itu menciptakan nilai tambah dengan melakukan proses manufaktur. Jadi ada di poin nilai tambah ini gitu ya. Kemudian setelah proses manufaktur selesai, hasil yang dimanufaktur tersebut atau hasil pabrikan tersebut gitu ya, itu diserahkan ke pihak berikutnya, baik itu kepada konsumen secara langsung atau kepada grosiran atau kepada toko-toko dan lain sebagainya. Nah, PPN ini dikenakan atas tambahan yang diciptakan ketika si produsen tersebut melakukan proses manufaktur tersebut tadi, sebagai mana yang saya contohkan tadi itu ya. Jadi nilai tambah inilah yang dikenakan PPN. Tetapi dalam kasus yang nyatanya gitu ya, kita tidak bisa melihat nih berapa sih nilai tambah yang diciptakan oleh seorang pengusaha atau sebuah pengusaha seperti itu. Karena di dalam laporan keuangan tidak ada tuh yang namanya nilai tambah, itu tidak ada. Yang ada hanya pendapatan penjualan, kemudian HPP, kemudian laba bruto atau laba kotor, biaya operasional, penghasilan lain-lain, dan laba bersih. Tidak ada kata nilai tambah di situ. Nah, ini kan tentu saja menjadi suatu hal yang menyulitkan bagi baik bagi pengusaha kena pajaknya yang harus melaporkan berapa PPN-nya maupun bagi otoritas pajak. Nah, untuk menyiasati ini bagaimana? Digunakanlah mekanisme pengkreditan PPN masukan dan perhitungan PPN terutang dengan cara mengurangkan PPN keluaran dengan PPN masukannya. Jadi logikanya seperti ini. Daripada kita mengenakan pajak terhadap nilai tambah yang kita tidak ketahui nilainya berapa, kita kenakan dulu nih PPN keluaran terhadap penyerahan yang kita berikan, yang di penyerahan yang dilakukan oleh si pengusaha itu. Kemudian PPN yang dipungut dari penyerahan tersebut itu dikurangkan dengan PPN yang dibebankan kepada si pengusaha ketika si pengusaha itu melakukan pembelian atau pemberolehan barang atau jasa. Jadi PPN yang dihitung itu bisa ditentukan atau dihitung dengan cara mengurangkan PPN keluaran yang dipungut atas penyerahan, dikreditkan atau dikurangkan dengan PPN masukan yang dibebankan ketika si pengusaha itu melakukan pemberolehan, baik pemberolehan barang atau jasa. Nah, sisanya inilah yang nanti akan disetorkan oleh pengusaha sebagai PPN terutama. Nah, apa saja yang bisa dilakukan agar PPN yang diadministrasikan atau dipungut oleh pengusaha kena pajak itu agar gimana ya sesuai dengan strategi perusahaan, khususnya bagaimana manajemen PPN itu seharusnya dilakukan agar tidak terlalu berdampak pada baik profitabilitas maupun arus kas atau aliran kas dari si pengusaha tersebut. Ada 8 langkah yang perlu dilakukan. Tapi dalam video ini saya akan menjelaskan 4 langkah pertama. Langkah yang pertama adalah pengendalian PPN dan aliran kas. Nah, pengendalian PPN dan aliran kas ini terdiri dari beberapa aspek gitu ya. Ada pengendalian umum dan lain sebagainya.
Termasuk di antara langkah pengendalian PPN dan aliran kas ini adalah optimalisasi pengkreditan PPN masukan, kemudian optimalisasi restitusi PPN, dan pemusatan PPN. Sekaligus pengelolaan tanggung jawab renteng. Nah, nanti akan saya jelaskan dalam bagian berikutnya. Kemudian selain itu ada juga optimalisasi fasilitas PPN, namun hati-hati ada beberapa fasilitas PPN itu yang sebenarnya bisa memberikan beban kepada pengusaha itu sendiri. Jadi kita perlu hati-hati dalam menyiasati ini. Kemudian ada juga pengelolaan PPN atas kegiatan bangun sendiri dan PPN atas barang gratis untuk promosi. Nah, saya akan menjelaskan mengenai 4 langkah pertama ya, yaitu pengendalian PPN atas dan aliran kas, kemudian optimalisasi pengkreditan PPN masukan, optimalisasi restitusi PPN, dan pemusatan PPN. Nah, apa saja yang perlu dilakukan agar PPN itu terkendali dan sesuai dengan kondisi aliran kas yang ideal, seperti itu ya. Bagaimana, intinya bagaimanalah menyelaraskan agar pembayaran PPN itu tidak mengganggu aliran kas dari perusahaan itu. Syukur-syukur bisa mendukung manajemen aliran kas yang lebih baik lagi. Nah, langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah adanya perencanaan umum atau general planning gitu ya. Dan hal pertama yang perlu dilakukan oleh si pengusaha ini adalah mengajukan diri untuk dibukakan sebagai PKP. Apalagi apabila PPN itu menjadi bagian yang sangat signifikan untuk proses produksi atau proses bisnis dari pengusaha tersebut, dan apabila tidak dikreditkan maka cash flow atau aliran kas dari perusahaan itu akan sangat terganggu. Meskipun pengusaha itu belum diwajibkan untuk dilakukan sebagai PKP, namun apabila dirasa perlu, gitu ya, apabila ada dampak yang signifikan atau material terhadap aliran kas maupun kinerja keuangan dari perusahaan, maka sebaiknya perusahaan itu mengajukan diri untuk dilakukan sebagai PKP. Kemudian yang selanjutnya adalah jika dirasa perlu dan memang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan gitu ya, mungkin perusahaan bisa didirikan di lokasi yang memang mendapatkan fasilitas PPN. Biasanya ada beberapa lokasi seperti kawasan berikat, kemudian pelabuhan bebas seperti di Batam gitu ya, termasuk dalam kawasan yang diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, kalau memang sesuai dengan tujuan perusahaan, kemudian perusahaan bisa memenuhi ketentuan-ketentuannya, maka opsi ini bisa dimanfaatkan. Kemudian terapkan sistem sediaan just in time karena ini berkaitan dengan aliran barang dan aliran kas. Jadi kenapa sistem just in time ini perlu diterapkan atau setidaknya diusahakan gitu ya, karena pada dasarnya prinsip manajemen PPN dan aliran kas ini adalah mendekatkan jarak antara waktu barang keluar dan barang masuk dan barang keluar, mohon maaf, dan jarak antara kas masuk dan kas keluar. Jadi jangan sampai ada waktu yang sangat panjang antara dua hal tersebut. Selain itu, jarak antara barang keluar dengan kas masuk itu juga jangan terlalu jauh. Makanya penerapan sistem sediaan just in time ini kalau bisa diusahakan atau minimal turnover time-nya gitu ya, inventory turnover maupun receivable turnover-nya itu perlu dipercepat. Kemudian ajukan sentralisasi PPN apabila memang perusahaan ini memiliki beberapa cabang gitu ya. Tapi ini berlaku bagi beberapa perusahaan saja, tidak semua perusahaan bisa mengajukan sentralisasi PPN. Misalnya perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan berikat atau di pelabuhan bebas dan lain sebagainya itu tidak bisa mengajukan sentralisasi PPN. Dan ke bagian mana sentralisasi PPN itu seharusnya dilakukan itu juga perlu diperhatikan. Ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus diikuti. Kemudian faktur pajak itu perlu diadministrasi dengan baik, jangan sampai ada faktur pajak masukan yang tidak dikreditkan atau terlambat dikreditkan, jangan sampai juga kita menerima faktur pajak masukan yang cacat dan tidak bisa dikreditkan juga. Kemudian perlu disiapkan ekualisasi secara berkala untuk memastikan bahwasannya semua hal-hal yang perlu dipungut PPN itu sudah dipungut PPN secara tepat waktu dan tepat prosedur. Dan ini juga menjadi bagian dari tax review. Jadi selain ekualisasi, mungkin perlu
dilakukan juga prosedur-prosedur tax review yang lainnya dan dilakukan secara berkala. Dilakukan secara berkala ini semakin sering semakin baik. Tetapi jangan sampai kita melakukan ekualisasi dan tax review dengan cost yang lebih tinggi daripada benefitnya. Jadi harus mempertimbangkan gitu ya dalam melakukan ekualisasi dan tax review ini perlu dilakukan pertimbangan apakah benefit dan cost-nya itu bisa seimbang seperti itu. Kemudian hal yang kedua setelah perencanaan umum adalah manajemen terkait dengan penerbitan faktur pajak keluaran. Faktur pajak keluaran ini harus diterbitkan pada saat terutangnya PPN keluaran, jangan sampai terlambat, gitu ya. Sebenarnya ada ketentuan mengenai waktu paling lambatnya berapa untuk menerbitkan PPN keluaran, tapi paling baik adalah faktur pajak keluaran itu diterbitkan ketika saat terutangnya PPN keluaran tersebut. Kapan saat terutangnya PPN keluaran tersebut? Yaitu saat penyerahan BKP atau JKP, barang atau jasa yang dikenakan pajak itu, atau saat pembayaran. Yang mana nih yang lebih dahulu? Seperti itu. Kemudian PPN kurang bayar ini, apabila ada PPN kurang bayar, yaitu ketika PPN yang dipungut itu lebih besar dari PPN masukan yang kita kreditkan gitu ya, itu disetorkan mendekati akhir masa pajak berikutnya atau mendekati batas waktu penyetorannya. Tapi jangan sampai lewat dari batas waktu laporannya. Kenapa? Karena kita menganut ini ya rasionalisasi time value for money ya. Ketika kita bisa mengeluarkan biaya lebih lambat akan lebih baik dari perspektif time value for money. Selain itu juga hari ini bisa memberikan ruang yang lebih luas untuk manajemen aliran kasnya. Kemudian apabila perusahaan ini membuat faktur pajak gabungan gitu ya, jangan lupa faktur pajak gabungan itu harus diterbitkan paling lambat akhir bulan dari bulan transaksi tersebut. Karena ini faktur pajak ya, bukan SPT gitu ya. Kalau faktur pajak gabungan batasnya adalah akhir masa dari masa pajak yang berkenaan gitu. Kalau transaksinya bulan Februari ya paling lambat tanggal 28 Februarinya seperti itu, bukan tanggal 31 Maretnya. Beda dengan SPT gitu. SPT batas waktu penyampaiannya SPT-nya adalah akhir dari masa pajak berikutnya. Ini perlu dipastikan, jangan sampai tertukar-tukar. Kemudian step yang ketiga berkaitan dengan pengaturan aliran kas atau cash flow. Jadi yang pertama adalah PPN ini sebaiknya disetorkan mendekati batas waktunya gitu ya. Kemudian berkaitan dengan transaksi kepada pihak ketiga, sebaiknya dibuat syarat pembayaran yang ideal sehingga si pengusaha kena pajak itu tidak harus menalangi penyetoran PPN. Jadi sebelum kita menyetor PPN, seharusnya uang yang berkaitan dengan penjualan tersebut itu sudah ada tersedia terlebih dahulu sehingga kita tidak perlu menalangi PPN untuk disetorkan kepada negara. Karena kalau sampai kita menalangi PPN yang terutang, padahal yang seharusnya dibebankan PPN itu adalah pihak yang ketiga gitu ya, atau pembelinya, nah itu akan merugikan kita dari segi cash flow. Jangan sampai kita menggunakan uang kita sendiri untuk menyetorkan PPN kurang bayarnya. Kemudian ini masih berkaitan dengan prinsip just in time itu ya, perpendek jarak waktu antara saat terutang PPN dengan penerimaan kas. Jadi ketika kita mengeluarkan faktur pajak keluaran yang sesuai dengan saat terutangnya, nah penerimaan kasnya itu jangan terlalu jauh jaraknya dengan saat kita mengeluarkan faktur pajak keluaran tersebut. Nah kalau saat terutangnya pada saat pembayaran tidak masalah gitu ya, tapi pada ketika faktur pajak keluaran itu kita terbitkan ketika kita menyerahkan BKP JKP, padahal penjualannya itu ada penjualan kredit, pastikan pembayaran atas piutangnya itu bisa dikejar secepat mungkin. Seperti itu. Dan ujung-ujungnya adalah agar kita tidak perlu menalangi penyetoran PPN itu. Kemudian apabila ada transaksi yang mungkin dilakukan pada akhir masa pajak, nah ini mungkin dinegosiasikan saja ya biar transaksinya ini bisa dilakukan di awal masa pajak saja karena akan memberikan ruang yang lebih besar untuk aliran kas dan lagi-lagi sesuai dengan prinsip time value for money. Dan kemudian optimalkan pengkreditan pajak masukan, jangan sampai ada pajak masukan yang bisa dikreditkan tapi tidak kita kreditkan, baik itu karena faktur pajaknya cacat atau kita terlambat untuk mengkreditkan atau sebab yang lain, dan optimalkan juga restitusi lebih bayar PPN. Nah, bagaimana cara mengoptimalkan pengkreditan PPN dan restitusi lebih bayar PPN akan saya jelaskan di bagian berikutnya.
Nah, bagaimana cara mengoptimalisasi pengkreditan PPN masukan? Yang pertama adalah ini berkaitan dengan aspek yang pertama nih, keputusan pemenuhan barang atau jasa. Ketika kita mau membutuhkan barang atau jasa dan barang atau jasa itu merupakan barang atau jasa yang dikenakan PPN, pastikan bahwasanya kita memperoleh barang atau jasa tersebut hanya dari pengusaha kena pajak. Kenapa? Karena PPN dari PKP itu bisa karena PPN yang dibeli, PPN atas barang atau jasa yang diperoleh gitu ya dari PKP itu bisa dikreditkan. Tetapi kalau kita membelinya bukan dari PKP, maka PPN-nya itu tetap terutang, tapi kita tidak bisa mengkreditkan dengan PPN masukannya karena tidak ada PPN masukan dari si pengusaha yang bukan merupakan PKP tersebut. Jadi pastikan bahwa kalau kita mau membeli sesuatu, entah itu barang atau jasa, pastikan kita membeli hanya dari PKP saja. Gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah dari segi waktu. Jadi untuk waktu pengkreditan PPN masukan ini, usahakan bahwasanya PPN masukan itu dikreditkan segera setelah faktur pajak masukan diterbitkan. Jadi kalau faktur pajak masukannya itu diterbitkan bulan Februari, ya sebisa mungkin faktur pajak masukan tersebut, PPN masukannya tersebut dikreditkan untuk masa Februari juga, atau paling tidak untuk masa Maret. Tapi sebelum mengkreditkan PPN masukan tersebut ya, pastikan dulu nih bahwasanya PPN masukan yang sudah dipungut oleh oleh supplier kita gitu ya, atau penyedia jasa kita itu sudah distorkan dulu nih, sudah distorkan dan sudah dilaporkan dalam SPT PPN masanya si perusahaan tersebut. Nah ini tricky gitu ya, karena di satu sisi kita harus cepat-cepat untuk mengkreditkan, tapi di sisi lain kita harus memastikan dulu nih kalau PPN masukannya memang sudah di-store. Kenapa? Kalau belum di-store, maka kita akan bertanggung jawab renteng atas PPN terutang tersebut, dan dampaknya adalah PPN masukan tersebut nanti tidak bisa dikreditkan kalau belum dilaporkan dan di-storekan PPN-nya. Nah itu harus diseimbangkan gitu ya. Kemudian untuk masalah timing, ini sebenarnya pengkreditan PPN masukan ini paling lambat adalah 3 masa pajak setelah masa pajak faktur pajak masukan itu diterbitkan. Jadi misalnya pajak masukan itu, PPN masukan itu dipungut dan faktur pajaknya itu dikeluarkan pada bulan Februari misalnya ya. Maka PPN masukannya itu masih bisa dikreditkan untuk masa Maret, April, dan Mei. Karena pengkreditan PPN masukan paling lambat 3 masa pajak setelah gitu ya. Jadi masa Maret, April, dan Mei itu bisa dikreditkan. Nah ini sesuai dengan ketentuan di pasal 9 ayat 9 Undang-Undang PPN. Kemudian hal yang berikutnya adalah syarat pengkreditan. Ini perlu diperhatikan. Dulu ada banyak sekali syarat-syarat pengkreditan gitu ya, sehingga banyak PPN masukan yang tidak bisa dikreditkan. Tapi sekarang hanya ada 2 kondisi yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwasanya PPN masukan itu bisa dikreditkan. Yang pertama adalah pastikan bahwa faktur pajak masukan sesuai dengan ketentuan. Jadi faktur pajak masukannya itu tidak cacat gitu ya, dan pastikan bahwasanya BKP atau JKP yang mau dikreditkan ini berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Nah ini ketentuan lebih lanjutnya silakan dibaca di pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN. Kemudian yang selanjutnya yang terkait dengan restitusi PPN nih. Nah, hal yang paling penting atau pokok terkait dengan restitusi PPN ini adalah timing. Ada perbedaan antara kapan restitusi PPN itu bisa dilakukan menurut undang-undang, dan ada juga pertimbangan mengenai kapan restitusi PPN itu sebaiknya dilakukan. Jadi bisa dan sebaiknya ini berbeda gitu ya. Kalau bisa kita melihatnya ke undang-undang, tapi kalau sebaiknya ini menurut pertimbangan internal perusahaan. Nah, kita diskusikan dulu nih, sebaiknya kapan sih restitusi ini dilakukan? Yang pertama, kita identifikasi dulu nih, apakah lebih bayar PPN-nya ini yang mau kita restitusikan ini nilainya material. Kalau memang material, memang sudah waktunya untuk restitusi. Kemudian, apakah PPN lebih bayar yang mau direstitusi ini dapat menyelamatkan perusahaan dari gangguan cash flow.
Kalau memang ada gangguan cash flow yang disebabkan karena PPN ini belum direstitusi gitu ya, maka sebaiknya memang PPN itu direstitusi. Atau karena saat ini perusahaan yang mengalami gangguan cash flow sehingga kalau PPN lebih banyak itu direstitusi sekarang juga, maka sebaiknya restitusi PPN dilakukan. Kemudian hal yang ketiga adalah bahwasanya si pengusaha itu siap untuk diperiksa. Nah, kalau memang sudah siap diperiksa, memang lebih baik PPN itu direstitusi sesegera mungkin gitu ya. Karena kita kembali ke prinsip time value for money gitu, ketika kita bisa mendapatkan cash flow lebih cepat, maka itu akan memberi manfaat ekonomis yang lebih baik bagi perusahaan. Kemudian apabila kemungkinan bahwasanya di masa-masa selanjutnya atau di tahun-tahun berikutnya gitu ya, lebih bayar PPN itu akan terjadi lagi seperti itu dan dengan nilai yang cukup signifikan. Nah, kalau ini memang yang terjadi di perusahaan, maka sebaiknya perusahaan melakukan restitusi PPN. Nah, ini kan dari segi kapan sebaiknya restitusi PPN itu dilakukan. Nah, apa saja yang bisa dilakukan terkait dengan optimalisasi restitusi PPN? Yang pertama adalah kalau bisa transaksi itu dikelola sedemikian rupa sehingga tidak perlu ada PPN lebih bayar. Karena PPN lebih bayar ini sebenarnya pertanda bahwasanya pembayaran PPN itu terlalu cepat. Ya. Dan kalau pembayaran pajak terlalu cepat, itu menandakan adanya inefisiensi dari perspektif time value for money. Kita membayar pajak terlalu cepat seperti itu. Kemudian lebih bayar PPN ini pasti menimbulkan pemeriksaan pajak. Ya. Tidak boleh tidak itu pasti akan ada pemeriksaan pajak. Nah, berbedanya memang untuk restitusi PPN, pemeriksaan terkait dengan restitusi PPN itu bisa terjadi sebelum atau sesudah restitusi itu dilakukan. Nah, untuk bagian berikutnya atau langkah optimalisasi berikutnya adalah persiapkan untuk pemeriksaan terkait dengan restitusi. Yang pertama adalah pemeriksaan setelah pengembalian pendahuluan, dan yang kedua adalah pemeriksaan sebelum restitusi dengan prosedur biasa. Jadi pemeriksaan terkait restitusi ini ada dua kemungkinan gitu. Pemeriksaan bisa dilakukan sebelum restitusi itu diberikan, kalau mengikuti prosedur biasa gitu ya. Namun kalau perusahaan itu bisa mengajukan pengembalian pendahuluan, maka perusahaan itu bisa mendapatkan restitusi terlebih dahulu, kemudian pemeriksaannya nanti di suatu saat nanti. Gitu ya. Nah, kalau memang perusahaan itu bisa mengajukan restitusi dengan pengembalian pendahuluan, sebaiknya ini dilakukan gitu ya. Atau kalau tidak, apabila restitusi itu bisa dilakukan per masa PPN gitu ya, per bulan, bukan per akhir tahun, maka sebaiknya restitusi itu dilakukan pada setiap bulan itu. Atau dengan pengembalian pendahuluan tadi seperti itu. Tapi memang ada aturan-aturan tertentu gitu ya membatasi siapa saja yang bisa mengajukan restitusi per masa PPN atau pengembalian pendahuluan. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah yang berkaitan dengan Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 4B atau 4C yang berkaitan dengan risiko berdasarkan jenis penyerahan tertentu untuk pengusaha yang melakukan penyerahan tertentu yang risikonya rendah gitu ya. Kemudian dalam Undang-Undang KUP pasal 17C ini pengusaha yang berisiko rendah berdasarkan tingkat kepatuhannya karena pengusaha ini tepat waktu dalam melakukan laporan dan lain sebagainya. Kemudian Undang-Undang KUP pasal 17D ini berkaitan dengan risiko yang rendah berdasarkan skala atau besaran penyerahan. Dan persiapkan juga untuk restitusi tahunan gitu apabila memang persiapkan juga untuk restitusi dan pemeriksaan tahunan apabila memang tidak bisa melakukan restitusi per masa PPN atau tidak bisa melakukan pengembalian pendahuluan karena tidak masuk dalam 3 kategori ini. Nah, sebenarnya 3 kategori ini apa saja sih? Nah, kita akan terus lebih lanjut. Nah, kalau kalian melihat di SPT masa PPN di bagian bawah gitu ya, bagian Romawi 2, 3.2, ini ada pilihan dikembalikan atau restitusi. Ini ada 3 pilihan, pasal 17 CKUP, 17 CKUP, dan 9 ayat 4 C PPN. Ya, kita cek dulu dari poin yang paling bawah, pasal 94 ayat C PPN. Ini apa sih? Ini pilihan ini bisa digunakan oleh pengusaha kena pajak yang memang hanya melakukan ekspor atau PPN dipungut melalui pemungut PPN atau PPN-nya tidak dipungut seperti itu. Jadi hanya untuk pengusaha kena pajak yang saya kasih tanda merah ini ya. Kemudian untuk 17 CKUP ini adalah untuk
pengusaha kena pajak yang selalu tepat waktu dalam melapor SPT, kemudian tidak punya tunggakan pajak kecuali untuk pengangsuran dan penundaan, auditnya itu WTP selama 3 tahun terakhir dan tidak pernah dikenakan hukuman pidana pajak selama 5 tahun terakhir. Kemudian untuk yang 17D Undang-Undang KUP ini adalah untuk pengusaha kena pajak dengan jumlah penyerahan dan lebih bayar PPN sampai dengan nilai tertentu. Nah, ini diatur lebih lanjut dalam PMK 209 2021 bahwasanya pasal 17D Undang-Undang KUP ini berlaku untuk PKP dengan lebih bayar kurang dari atau sama dengan 5 miliar rupiah. Nah, kemudian hal yang berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah pengelolaan tanggung jawab renteng. Ini saya beri contoh kasus gitu ya. PT ABC ini melaporkan lebih bayar PPN di SPT PPN masa April 2022 dengan rincian sebagai berikut. PPN keluarannya itu 5 miliar, PPN-nya 550 juta. Kemudian PPN masukannya 6 miliar, DPP PPN masukannya 6 miliar dan PPN-nya adalah 660 juta. Sehingga PPN lebih bayarnya adalah 110 juta rupiah. Nah, dia mau PT ABC ini mau merestitusi lebih bayar sebesar 110 juta rupiah ini gitu ya. Berdasarkan hitung-hitungan yang sudah dia lakukan. Nah, ya, sebesar 110 juta ini. Tapi berdasarkan pemeriksaan PPN dari kantor pajak itu diketahui bahwasanya PPN masukan yang dilaporkan PT ABC yang sudah distorkan rekanan PT ABC ini hanya 60 juta saja. Jadi 600 jutanya belum distorkan. Nah, dampaknya apa terhadap PT ABC? PT ABC jadinya tidak bisa mengkreditkan yang sebesar PPN masukan sebesar 600 jutanya. Gitu ya. Jadi yang bisa dia kreditkan itu 60 juta padahal dia sudah terlanjur mengkreditkan 660 juta di SPT-nya. Nah, dampaknya akan seperti apa? Dampaknya adalah PPN masukan yang tadinya dikreditkan sebesar 660 juta itu akan dikoreksi oleh pemeriksa sebesar 600 juta sehingga tersisa PPN masukannya hanya 60 juta. Yang tadinya lebih baik, jadinya PPN yang tadinya lebih bayar itu 110 juta itu sekarang posisinya malah jadi kurang bayar sebesar 490 juta. Nah, ini kan akan merugikan bagi perusahaan itu sendiri karena selain dia tidak bisa merestitusi lebih bayar sebesar 110 juta, dia justru malah harus bayar lagi sebesar 490 juta, PPN sebesar 490 juta ditambah dengan sanksi-sanksinya karena keterlambatan seperti ya. Nah, inilah sesuatu yang harus diantisipasi oleh pengusaha kena pajak bagaimana caranya agar tanggung jawab renteng ini bisa dikelola. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Yang pertama adalah bahwasanya invoice ini harus selalu diikuti dengan faktur pajak dan jangan sampai pengkreditan faktur pajak itu terlambat gitu ya atau tidak sesuai dengan ketentuan dan konfirmasikan bahwasanya PPN masukan yang bersangkutan itu sudah di-store dan sudah dilaporkan sebelum dikreditkan oleh kita sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian di dalam kontrak atau sales agreement atau purchase order bertransaksi perlu didesain sedemikian mungkin atau diatur sedemikian mungkin sehingga dispute dapat dihindari atau apabila memang ada dispute gitu ya, dispute tersebut dapat diproses secara taat hukum. Nah, seperti tadi misalnya ketika ada kurang bayar yang tiba-tiba muncul sebesar 490 juta dengan adanya pengaturan yang spesifik di kontrak, itu sebaiknya pengusaha kena pajak bisa menuntut kepada rekanan gitu. Kenapa dia tidak bisa tertib dalam pengelolaan pajaknya sehingga saya harus kurang bayar sebesar ini seperti itu. Nah, kontraknya ini juga harus diperjelas dan diatur lebih lanjut bagaimana tanggung jawab apabila ada maladministrasi dari segi PPN yang bisa dianggap sebagai suatu prestasi gitu ya dalam konteks hukum perdata. Baik, itu tadi video penjelasan dari saya. Semoga video penjelasan ini bermanfaat buat kalian yang menonton video ini. Jangan lupa untuk cek video-video yang saya berikan pada channel ini. Semoga video yang saya berikan kepada kalian bisa bermanfaat, khususnya bagi kalian yang ingin belajar lebih lanjut mengenai pajak dan manajemen perpajakan. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih telah menonton video ini.